Kita ke sini ya. Ini review apa ya ini? Oh, limit. Oh, ini udah sampai sini. Oke. Kita mau review yang apa nih? Oh, ini lompat-lompat gak apa-apa ya? Saya teringat soal yang ini nih. Saya teringat di turunan kemarin saat ulangan. Banyak yang salah nih yang ini. Turunan ya. Turunan ya. Aduh, ketukar sama limit. Sebentar. Oh, fx diketahui sama dengan 4x kuadrat kemudian dikali akar, saya ini kalau nggak salah nih ya, 2 min x kuadrat pangkat 3. Kemudian ditanya, yang pertama adalah f aksen x sama dengan, kemudian yang B, gradien garis singgung kurva di titik hmm, 1,1. Oke. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, kira-kira dikerjakan pakai cara apa ya? Javier. Ini kemarin soal kamu mengerjakan benar nggak nih soal yang kayak gini? Pakai rumus apa yo? Itu saya pakai rumus 2, tapi dalamnya ada rumus 4, Bu. Ya, betul. Rumus yang dipakai. Rumus kedua ini adalah perkalian U kali V, benar. Kemudian rumus keempat itu yang V-nya ya, V aksen itu pakai rumus keempat. Nah, kemarin banyak yang, waduh, diturunkan ini 4x kuadrat diturunin sendiri, kemudian ini diturunin sendiri, kemudian langsung dikali. Nah, ya salah. Nggak gitu caranya ya. Masing-masing. Coba caranya berarti U itu yang 4x kuadrat. Kemudian cari U aksen, itu berarti 8 ya. 8x, 4 kali 2 gitu ya. Kemudian V-nya, V itu adalah yang 2 min x kuadrat berpangkat 3/5 ya. Akar jadikan pangkat pecahan. Kemudian V aksen, nah ini rumus keempat yang dipakai nih. V aksen kan, berarti sama dengan V aksennya ini kita ambil GX-nya itu yang di dalam ya, di dalam kurung 2 min X kuadrat nih. Kemudian G aksen X-nya kita turunin dulu nih, turunan 2, 0, turunan min X kuadrat itu min 2X gitu ya. Nah, ini kita masukkan ke sana nih. Rumus turunan keempat apa? A-nya 1, nggak usah. Ini pangkatnya turun ya. 3/5. Kemudian 2 min X kuadrat berpangkatnya, pangkatnya berkurang 1 ya. Ingat pokoknya 3/5, kalau dikurangi 1 berarti dikurangi 5/5. Berarti ini 3 dikurangi min 5 berarti min 2 ya. Min 2/5. Kemudian dikali sama yang ini. Min 2X. Nah, kemudian ini min 2X kali ke depan nih. Berarti ini karena pangkatnya min nih. Pangkatnya min berarti ke bawah ya. Ini min 2X dikali 3 tuh. Jadi min 6X/5. Kemudian ini jadi akar pangkat 5 dari 2 min X kuadrat berpangkat 2 ya. Karena ini 2 nih di sini. Gitu. Sampai ini paham nggak? Jelas nggak?
Ada pertanyaan nggak sampai ini? Lumayan, Bu. Dan Gilbert? Oh, Jonathan ada. Sofia ada. Oke, ini saya ini lagi ya. Yang baru datang. Presensi jangan lupa di kolom chat ya. Kemudian kita lanjutkan rumus keduanya sekarang kita pakai. Rumus kedua itu berarti kita kali silang nih. U aksen dikali V. Nah, kemudian U dikali V aksen yang bawah ya, hasil akhirnya. Ini dari sini maksudnya. Oke. F aksen X sama dengan U aksen dikali V plus V aksen dikali U. Nah, kita tinggal kali silang nih. 8X dikali, yang ini saya tulis bentuk aslinya ya. Akar pangkat 5 dari 5 ya. 2 min X kuadrat berpangkat 3. Ditambah U dikali V aksen, berarti 4X kuadrat dikali min 6X per 5 akar pangkat 5 dari 2 min X kuadrat berpangkat 2. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Kemarin ada yang 8X langsung dikali turunan dari ini ya. Nih, U aksen dikali V aksen ya, salah ya. Jangan seperti itu. Selalu ingat rumus kedua ya. Kalau bedanya apa? Kemarin kan saya kasih soal satu juga nih, yang depannya itu angka doang ya. Angka doang berarti langsung pakai rumus keempat gitu ya. Kalau depan akarnya atau depan yang pangkat besar itu nggak ada X, ada X-nya berarti pakai rumus yang ini nih, rumus kedua. Oke, ini kita rapikan dulu, ini 8X akar pangkat 5 dari 2 min X kuadrat berpangkat 3, yang ini 4X kuadrat dikali sama min 6X, jadi minus ya. Atau ini difaktorkan dulu, tapi gini aja nggak apa-apa. 4 kali 6, 24, X pangkat 3 ya, per 5 akar pangkat 5 dari 2 min X kuadrat berpangkat 2. Nah, sekarang baru cari F aksen 1 ya. Nah, karena dia bertanya gradien, yang B ya, gradien garis singgung kurva di titik 1,4. Yang dipakai hanya satunya aja, absisnya aja ya. Yang Y-nya nggak usah dipakai. Kok tanda panahnya kok susah. Oke. 4-nya abaikan. Berarti ini jawaban A. Ini jawaban A. Yang jawaban B ini. Gradien kurva di titik 1,4 yang kita pakai satunya aja, absisnya saja gitu ya. Biasanya kan ada soal menuliskan tentukan gradien garis singgung kurva di titik berabsis gitu kan, berabsis 2, berabsis 3 gitu. Nah, kalau ini titiknya lengkap, jangan bingung ya. Jangan karena ditulis titik terus kalian bingung apa maksudnya gitu. Yang dipakai absisnya aja, X-nya aja. Masukkan keturunan ya. Ke sini nih keturunan. Berarti 8 kali 1 akar pangkat 5 dari 2 min 1 kuadrat pangkat 3 min 24 kali 1 pangkat 3 ya. Per 5 akar pangkat 5 dari 2 min 1 kuadrat pangkat 2. Nah, 8 kali 1, 8. 2 dikurangi 1 ya, 1 kuadrat kan 1 nih. 1 berpangkat 3, ya tetap 1. 1 berpangkat 1/5, ya 1. Enggak usah, ini habis ya. Min, yang ini 24 kali 1 pangkat 3, ya udah 24. 24 per 5 ya, ininya habis nih karena 2 kurang 1 ya. Ya udah tinggal hitung nih. 5 dikali 8, 40 dikurangi 24 bagi 5. Nah, 40 kurangin 24 berapa? 3, 1, 6 ya.
Jadinya 3/5 ya, 2. Ini gradiennya. Apakah jelas? Jelas enggak? Ada pertanyaan enggak? Bisa ya? Lumayan, Bu. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Apa yang kalian masih bingung apa? Di sini soalnya lengkap enggak? Oh ini ya, kita review ke sini lagi. Limit X mendekati tak hingga nih. Kalau kalian dapat soal seperti nomor 4 nih. Tak hingga dia bentuknya bukan pecahan ya, maka kita giring ke rumus saja supaya lebih mudah ya. Ini lim X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat plus 3X plus 4. Ini min, jadikan akar kuadrat ya. 2X dikuadratin. Nah, tutup aja nih. Satunya kemana, Bu? Di luar aja. Nah, kita nggak usah ngitung limitnya karena konstanta, ya udah dirinya sendiri gitu ya. Nah, kemudian ini lim X mendekati tak terhingga akar 4X kuadrat plus 3X plus 4. Nah, ini menjadi min, ini jadi 4X kuadrat ya. Nah, plus 1. Ya udah, ini pakai rumus yang B min Q ya. Jadi limitnya adalah B min Q per 2 akar A plus 1. Jangan lupa ya, jangan ketinggalan plus 1-nya di ujung. Berarti limitnya adalah B-nya siapa? Yang B itu yang di depan, yang 3 nih B. C-nya siapa? Q-nya siapa? Nggak ada, 0. Jadi limitnya adalah 3 min 0 dibagi 2 akar 4 ya, plus 1. Nah, jadi 3/4 plus 1. Jadinya berapa nih? 4 kali 1, 4 kali 1 ya. 4 kali 1, 4. 4 tambah 3, 7/4. Nah, 7/4 mana? Ini nih. Itu ya. Jadi kita giring ke rumus aja supaya lebih mudah. Kemudian, nah nanti kalau limit, yang kalian ingat ini ya, rumus V-nya kalau memakai limit. Oke. Bu, sebenarnya kalau limit ini kita kerjakan pakai turunan bisa nggak ya? Coba ya. Kita kerjakan pakai turunan nih. Sebuah lempeng logam yang dipanaskan akan memulai dengan pertambahan luas sebagai fungsi Ft. Oke, fungsinya Ft. Ini berarti satuannya perhatikan. Kalau nggak ada pernya, berarti ini adalah fungsi jaraknya ya. Bertambah lebarnya itu adalah Ft. Kemudian yang ditanya adalah tentukan kecepatan perubahan luas logam saat T-nya sama dengan 5. Nah, coba kita kerjakan pakai turunan. Berarti kalau pakai turunan, saya pakai warna merah aja. Kita mau coba pakai turunan. P, T sama dengan F aksen T. Sama dengan, kita turunkan nih, 0,36 dikali 2 berapa ya? Berapa, Lovia? Lovia ada ya? Aduh. Oke. 0,36 dikali 2, Lovia. Ini kita turunkan. Ini T-nya itu adalah 0,36 T kuadrat plus 0,6 T. Nah, ini 2-nya kita kali sama ini. Berapa? 0,72 T. 0,72
2T plus 0,6 ya. Nah, karena yang ditanya saat T-nya 5, kita masukkan nih V5. Nah, berarti F aksen 5 gitu ya. Berarti 0,72 dikali 5 ditambah 0,6. Coba dihitung. 0,72 dikali 5 ini 10 ya. 0 nih. Ini 35 ya, 35 tambah 36 ya. Nah, di sini ya komanya ya, 3,6 ya. 0,6. Jadinya adalah 4,2 ya. Benar, Love ya? Benar ya? Benar, Bu. Oke, coba kita lihat di sini. Oh, sama nih. Berarti bisa nih. Nanti kalau kalian nyasar, ya ketemunya sama. Oke? Paham, teman-teman? Jelas ya? Oke. Jadi nanti kalau misalnya kalian pun ketukar-tukar, boleh ya. Nah, ini ada kata-kata mendekati. Coba kita memakai turunan juga nih. Tapi nggak semuanya ya. Nggak semuanya bisa diturunkan. Lihat konteksnya ya. Lihat ceritanya nih. Nah, sekarang perhatikan. Mana yang bisa dikerjakan dengan turunan? Yang A atau yang B? Cema? Kok pakai ini? Kamu sudah di dalam? Halo, Bu. Ini tadi kamu nyimak ya? Kamu sudah datangkan saat ini soal limit ternyata bisa dikerjakan dengan cara turunan. Tadi nyimak ya? Setengah-setengah sih, Bu. Soalnya tadi saya datang telat, masih ada rapat. Maaf, Bu. Oh, oke. Presensinya di kolom chat ya. Oke, makasih, Bu. Oke, nah ini tadi di sini, ini kan dia minta di ini. FT itu adalah persamaan jarak pertambahan luas ya, memuainya. Satuannya kan sentimeter persegi tuh, ya kan? Nggak ada per detik atau per waktu gitu. Nah, kemudian diberikan rumus kecepatannya nih. Yang ditanya adalah kecepatan perubahan luas logam saat T sama dengan 5. Nah, berarti kan waktu kita sedang mengerjakan limit, itu kan kita masukkan ke sana ya, satu-satu kita masukkan tuh. Sampai dapat, oh ternyata kecepatannya adalah 4,2 cm persegi per menit gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, apakah dia sama nih dengan turunan. Nah, tadi kan persamaan FT-nya adalah 0,36T kuadrat plus 0,6T gitu kan. Kita hitung FT-nya, turunkan aja pakai rumus turunan itu ya. 0,36 dikali 2 tuh 0,72T, kemudian 0,6T diturunkan jadi 0,6. Habis itu kita menghitung V5 nih. Kenapa? Karena dia minta saat T-nya sama dengan 5 nih. Nah, V5 berarti F aksen 5 ya, masukkan ke turunannya. Ternyata dapat 4,2 juga, berarti sama ya. Artinya bentuk ini bisa kita kerjakan dengan rumus turunan. Nah, sekarang yang nomor berikutnya. Sebuah mobil yang bergerak dengan kelajuan setiap saat dirumuskan dengan VT. Nah, perhatikan ini rumus VT. VT itu kelajuan. Kelajuan itu berarti kecepatan ya. Ini adalah rumus kecepatan, bukan rumus jarak ya. Ini satuannya adalah meter per detik. Nah, kira-kira yang A ini bisa dikerjakan dengan turunan atau enggak? Dia mintanya nilai pendekatan kelajuan untuk T mendekati 5 detik. Enggak kali, Bu. Enggak ya, kenapa? Feeling saya kayaknya bilang enggak deh. Karena apa? Karena dia masih bertanya tentang kelajuan. Dan ini di soal adalah rumus kelajuan. Berarti nggak mungkin diturunin gitu ya. Oke? Jelas ya? Paham? Bu.
Ya. Jadi ini langsung aja masukkan. Nah, P5 gitu ya. 5 kali 5 min 1/2, 5 pangkat 2 gitu. Jadinya ya sama caranya nih. Limit kan ya, tinggal substitusi dapat sama. Nah, kalau yang B, perhatikan, dia bertanya tentang percepatan. Percepatan sama kelajuan itu beda. Kelajuan itu kecepatan ya. Ini adalah kecepatan. Jadi tangganya adalah seperti ini. Pertama adalah jarak. Jarak itu adalah bisa ST, bisa FT, tergantung soalnya membuatkannya persamaannya dalam apa. Kemudian turun ke bawah, nah ini adalah VT, adalah S aksen T. Nah, kemudian tangga berikutnya ini masih bisa diturunkan lagi ke bawah, ini adalah AT. AT itu adalah V aksen T. Nah, jadi ini adalah jarak, yang ini adalah kecepatan atau kelajuan. Kecepatan atau kelajuan itu kalau misalnya kalian ditanya, kecepatanmu naik motor itu berapa kilometer per jam gitu ya. Nah, ini kecepatan. Nah, jarak tempuhnya itu adalah dengan kecepatan 60 km per jam. Berarti dalam 1 jam kalian bisa dapat jarak 60 km gitu ya. Nah, kalau ini percepatan. Nah, percepatan. Beda ya, kecepatan, percepatan gitu. Nah, berarti karena dia menanyakan percepatan, persamaan yang diketahui di soal adalah kecepatan, berarti kita harus menurunkannya gitu ya, yang B ya. VT-nya adalah 5T min setengah T kuadrat. Kemudian percepatan, nah ini yang soal yang B, adalah V aksen T. Nah, turunkan aja pakai rumus 5T diturunkan 5. Min setengah T kuadrat diturunkan berarti min 2 kali setengah 1 ya. Berarti T doang ya, pangkatnya berkurang 1. Nah, kemudian yang ditanya adalah saat T mendekati 3. Oh, berarti A3 nih. Nah, berarti V aksen 3 sama dengan 5 dikurangi 3, 2. Nah, coba kita lihat di sini. Jawabannya 2. 2 nih. Nih, 2 ya. Percepatan mobil saat T sama dengan 3 adalah 2 meter per second kuadrat ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian dapat minus nih, ini perlambatan berarti ya. Perlambatannya berapa? 2 meter per second kuadrat gitu. Pokoknya kalau minus berarti perlambatan atau kecepatannya dikurangi gitu ya. Diperlambat. Tapi kalau positif berarti dia kecepatannya ya udah kecepatannya gitu aja. Kecepatannya turun. Nah, kalau minus ya. Gitu. Apakah jelas? Silakan kalau ada pertanyaan. Paham ya? Oke, kalau sudah paham. Jadi soal terapan turunan sama terapan limit itu modelnya sama ya, kisaran soalnya. Jadi ada pertumbuhan penduduk iya karena bergerak ya. Kemudian pertambahan bakteri ya kan, perkembangbiakan bakteri, kemudian pertumbuhan ekonomi, keuntungan gitu ya, keuntungan suatu perusahaan, apalagi ya, ya itulah. Kemudian sekarang kita masuk ke soal apalagi kira-kira kalian yang belum paham bagian apa? Boleh ditanyakan yang belum paham.
Xavier, adakah soal yang susah menurutmu? Kita review apa lagi nih? Limit Aman sih. aman Terserah ya? Ibu. Aman ya? Udah lumayan paham ya? Limit lagi ya? Kita ke soal limit lagi. Di bawah sini. Oke. Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh Lovia apa? Yang tadi, Bu. Yang mana? Yang kalau dari apa? J aksen X. Yang ini ya. Ini. Oke. Saya masih bingung. Yang mana? Yang ketiga tuh kalinya gimana? Yang ketiga? Yang baris Yang B. ketiga tadi. Bu. Oh. Yang ini, sebelah sini. Ini. Oh, yang ini. Tangga ini. Bukan, Bu. Yang mana? Yang B ini. tadi. B. Yang B ini. Yang J aksen X itu. Yang J aksennya mana sih J aksen? P J, aksen. Bu, yang rumus keempat itu. Oh, yang ini. 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 Ini? Bentar, Bu, saya masih nge-lag. Iya, Oke. Bingung yang mananya, Lovia? yang ketiga. Baris ketiga yang sama Ini. dengan Ini. Oh, ini. Oke. Nih. Jadi, P-nya kan ini nih. Dari soal ya. Fx sama dengan 4x kuadrat dikali akar pangkat 5 dari 2 min x kuadrat berpangkat 3 gitu kan. Nah, ini karena yang depan ada x-nya nih. Ini ada x-nya nih, jadi ini kita anggap sebagai u gitu ya. Nah, ini adalah u. Kemudian yang belakang ini adalah v. Saya ganti warna. Ini adalah v gitu ya. Ini v. Nah, maka kita ambil di sini v-nya itu adalah 2 min x kuadrat berpangkat 3/5 ya. Nah, kemudian kita turunkan. Ini kan memakai rumus keempat ya. Rumus keempat itu, rumus keempat adalah Y sama dengan A kali GX berpangkat N, maka Y aksennya adalah A dikali N GX berpangkat N-1 dikali G aksen ya. Nah, berarti ini yang di dalam kurung ini kita ambil sebagai GX-nya. Nih, 2 min X kuadrat. Kita turunkan 2 itu 0. Min X kuadrat diturunkan berarti min 2X doang ya. Oke. Kemudian, hanya kan 1, nggak ada. Ini N-nya adalah 3/5. 3/5 turun. Kemudian yang ini tetap ya, pangkatnya 3/5 dikurangin yang ini nih. Dikurangi 1, berarti dikurangi 5/5. Berarti 3 dikurangi 5 adalah min 2/5. Habis itu jangan lupa dikali sama G aksen ya. Nah, kemudian perhatikan ini kan pangkatnya si 2 min X kuadrat kan pangkatnya negatif 2/5 nih. Karena negatif baru turun ke bawah, tapi kalau positif nggak usah diturunin ya. Biarkan di atas aja kalau udah positif. Nah, ini karena negatif berarti dia turun ke bawah. Kemudian yang min 2X ini kita kali sama 3 ya, jadi 6X. 5-nya kan di bawah, yang ini turun ke bawah. Oke, Lovia? Jelas? Oke. Nah, saya kasih contoh berbeda ya yang soal ini. Misalnya, kita punya soal Fx adalah X akar, jangan akar, X kali X pangkat 3 min 2X berpangkat 9 misalnya. Nah, ini pakai rumus apa? Pakai rumus yang tadi juga nih, ini kali kan. X ini nggak bisa dimasukkan ke sana. Kecuali kalau kalian mau mengalihkan, ini mau dijadikan, nggak bisa ya.
Udah biarin aja. Nah, ini berarti jadi U nih. Yang ini jadi V ya. Nah, U-nya adalah X, berarti U aksen adalah 1. Kemudian V-nya adalah X pangkat 3 min 2X berpangkat 9. V aksennya adalah, ini langsung ya. Nah, ini kita ambil dulu GX-nya supaya nggak lupa. X pangkat 3 min 2X. G aksennya adalah 3 ya. 3X kuadrat jangan lupa, karena ini 3 harus turun 1. Kemudian min 2. Nah, ini 9 turun ya, 9 dikali X pangkat 3 min 2X berpangkat 8 ya, berkurang 1. Jangan lupa dikali 3X kuadrat min 2. Nah, perhatikan ini pangkatnya 8 kan, positif. Jangan turun ke bawah, ini kita pindahin aja yang ini ke depan nih. Dikali masuk apa nggak usah? Nggak usah juga nggak apa-apa. Tapi 9 mau dikali masuk juga nggak apa-apa. Ini saya kasih contoh nih. Kalian tulis seperti ini. Juga boleh. Min 2X pangkat 8. Udah, ini selesai. V aksennya ya. Nah, sekarang baru kita masukkan ke F aksennya nih. F aksennya apa rumusnya? U aksen dikali V plus U dikali V aksen. Nah, U aksennya berapa? Ini kali silang ya. Kali silang. Nah, 1 dikali V berarti X pangkat 3 min 2X pangkat 9. Plus U-nya siapa? X. Kemudian V-nya apa? Kali 9 X salah 3X kuadrat min 2. Kurang ya? Benar ya? Oke. Kemudian X pangkat 3 min 2X pangkat 8. Nah, kemudian kalau misalnya, Bu, kok saya udah ngerjain seperti ini, kok nggak ada di pilihannya ya? Misalnya nih, ini soal pilihan ganda ya. Oh, berarti jangan-jangan ini difaktorkan nih unsur samanya ya. Nah, caranya adalah kita cari yang sama. Saya stabil dulu. Yang sama siapa? Yang ini. Ini sama ini. Nah, cuman pangkat 9 sama pangkat 8 yang kita faktorkan keluar, yang pangkatnya lebih kecil. Berarti kita keluarkan yang X pangkat 3 min 2X pangkat 8 ya. Dikali, nah ini sudah difaktorkan 8, berarti yang di dalam masih ada 1 ya. X pangkat 3 min 2X plus, nah ini kan belum keluar nih. Yang keluar baru ini doang kan. Yang ini berarti dikali nih. Ini 9X. 9X dikali 3X kuadrat min 2. Nah, jadi sama dengan yang ini diemin aja. X pangkat 3 min 2X pangkat 8 dikali, yang ini buang kurungnya ya. X pangkat 3 min 2X, yang 9X ini kita kali ke dalam plus 27X pangkat 3, ini dikali ke dalam lagi ya. Nah, kali pelangi. Berarti min 18X, tutup kurung. Nah, kemudian menjadi sama dengan yang ini diem aja. X pangkat 3 min 2X pangkat 8 itu dikali yang ini pangkat 3-nya jadi ada 28 ya. 28X pangkat 3 min 2 min. Jadi min 20 ya. X selesai. Nah, ini jawaban terakhir. Kalau misalnya Bu, kok nggak ada yang deret-deret sepanjang ini di pilihannya, semua bentuk perkalian, berarti ada yang difaktorkan unsur samanya gitu ya. Apakah jelas? Tapi kalau misalnya nanti yang ditanya F aksen 1 atau F aksen 2 gitu ya, maka sampai di sini langsung substitusi ke sini aja, nggak usah disederhanakan dulu gitu, supaya efisien waktu. Gitu ya, paham ya teman-teman ya? Oke, sekarang soal yang pecahan belum. Saya review lagi nih soal yang pecahan. Jangan sampai kalian lupa. Kalau kalian dapat fx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 4, ini min ya, dibagi 3x min 5.
Nah, yang ditanya adalah turunan pertama. Oke. Turunan pertamanya berarti apa? Ya F aksen gitu ya. Ini pecahan, nggak bisa diapa-apain lagi, berarti harus pakai U per V ya. Rumus ketiga pecahan. U per V. Nah, berarti kita ambil dulu U-nya. U itu yang atas ya. U sama dengan 2X kuadrat min 3X plus 4. U aksen berarti ini turun ke bawah 4X min 3. Kemudian V-nya adalah 3X min 5. V aksennya adalah 3. Nah, kemudian kali silang ya, jangan lupa diberi tanda supaya kalian nggak keliru nanti. Nah, ya udah berarti F aksen X-nya adalah U aksen dikali V minus. Kalau pecahan minus ya, jangan lupa. U dikali V aksen dibagi V kuadrat. Nah, diingat rumusnya. Pokoknya jangan lupa rumusnya dibuat rangkuman supaya nggak keliru. U aksen siapa? 4X min 3. V-nya siapa? Kali 3X min 5. Min, U-nya siapa? 2X kuadrat min 3X plus 4. Dikali V-nya 3. V aksen ya maksud saya. Per V kuadrat. V-nya siapa? 3X min 5. Dikuadratkan. Oke. Kemudian sama dengan kali pelangi ya, atasnya ya. Kali pelangi jangan lupa. 4X dikali 3X jadi 12X kuadrat. 4X kali min 5, min 20X. 3, min 3 dikali 3X, jadi min 9X. Min 3 dikali min 5, plus 15. Ini 3-nya kali masuk ya. Min 3 ya. Min 3 berarti min 6X pangkat 2. Min kali min ini jadi plus 9X. Ini plus kali min jadi min 12. Per yang bawah biarkan saja, nggak usah dibongkar kuadratnya. Nah, sekarang kita kerjakan nih. 12X kuadrat min 6X kuadrat. Oh, 6X kuadrat. Min 20. Oh, ini 9 sama plus 9 hilang ya. Jadi tinggal min 20X doang nih. 15 dikurangi 12 berarti plus 3. 3X min 5 kuadrat. Udah selesai. Itu ya, ingat lagi ya. Apakah jelas sampai di sini? Ingat lagi. Lumayan, Bu. Oke. Vivi jangan lupa presensi ya. Di kolom chat. Linknya. Oke, kemudian apalagi yang ketinggalan? Saya mau cari soal dulu. Oh iya. Sudah semua sih sepertinya. Pokoknya nanti diingat soalnya. Kalau misalnya nih yang soal terapan ya. Kalau misalnya ini kalian harus perhatikan tangga ini ya, mana tangganya tadi. Pokoknya kalau keuntungan itu termasuk fungsi jarak ya. Nah, kalau laju keuntungan berarti kecepatan nih di sini. Percepatan itu nggak ada kata-kata lain, dia hanya percepatan. Percepatan ini biasanya kalau benda bergerak ya, kecepatan dari mobil bergerak atau biasanya seperti itu. Kalau yang keuntungan, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan bakteri, pertumbuhan sel, kemudian apa lagi ya? Itu biasanya sampai kecepatan. Jadi nanti terutama di tentang mobil bergerak atau benda bergerak, kalian perhatikan nih,
rumus yang diberikan di soal itu tentang kecepatan atau tentang persamaan pergerakan benda tersebut gitu ya. Jangan sampai keliru. Kemudian nanti yang ditanya itu percepatan atau kecepatannya doang. Kalau kecepatan berarti sama nih, berarti tinggal substitusi gitu ya. Tapi kalau percepatan berarti harus diturunkan dulu baru substitusi. Gitu, clue-nya. Kemudian kecepatan rata-rata itu delta ya, delta F per delta T. Jadi ini saya ingetin lagi. Kalau kecepatan rata-rata, itu rumusnya adalah VT ini rata-rata ya sama dengan delta S per delta T. Nah, kalau misalnya diketahui ST itu adalah min 3T kuadrat plus 5T min 7 misalnya. Kemudian ditanya kecepatan rata-rata pada interval misalnya dari 3 sampai 7 misalnya. Nah, maka kalian masukkannya gini. P rata-ratanya adalah S7 dikurangi S3 ya. Jangan terbalik ya. Ini 7 min 3. Nah, berarti kita hitung S7 dulu nih. S7 atau S3 terserah ya. Masukkan dulu min 3 kali 7 pangkat 2 plus 5 kali 7 dikurangi 7. Nah, ini sama dengan 49 kali 3. 49. Ini 5 dikali 7 itu adalah 35 dikurangi 7. Jadinya adalah 49 kali min 3 adalah min berapa nih, Jafir? 27 belakangnya. 12. 14 ya, benar nggak? Plus ini Iya, kali, 20 berapa nih? 28 ya? Jadinya berapa nih? 9. 3, 1, 1. Minus ya. Nah, kemudian S3. S3 itu berarti min 3 kali 3 kuadrat tambah 5 kali 3 dikurangi 7. Jadinya adalah min 27 ya. 27 ditambah 15 dikurangi 7. Jadinya ini adalah min 34. Min 34 ditambah 15. Jadinya adalah 9. 1 minus. Nah, kemudian masukkan kecepatan rata-rata adalah min 119 dikurangi min 19 dibagi 4. Oke, jadinya ini min 100 ya. Dibagi 4 sama dengan min 25. Nah, minus ya. Kalau minus berarti ini kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata. Rata-rata turun ya. Sebesar 25 misalnya kilometer per jam misalnya ya. Gitu. Jadi ada kata-kata ini turun atau berkurang gitu ya, berkurang. Karena minus ini menceritakan bahwa kecepatannya berkurang. Jadi grafiknya turun seperti ini ya. Jadi kan kalau turun kan nggak mungkin kecepatannya bertambah gitu ya, bertambah 25 km per jam gitu ya. 25 km. Dia berkurang. Diperlambat gitu ya bahasanya sih. Apakah paham? Jelas ya? Oke, kayaknya sih udah. Oke. Kita akhiri. Semoga hari Selasa besok kalian teliti ya
tinggal program linear di-review lagi, diingat lagi sama transformasi. Semoga dapat nilai bagus ya. Ini saya stop ya. Oke, Bu.